warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsyah Bemeza Lesani dengan NIM 2210862033. Pada video kali ini saya akan berbicara pendapat saya tentang kebenaran dan asas pemikiran. Sebelum kita membahas tentang kebenaran dan asas pemikiran lebih dalam, ada baiknya kita membicarakan tentang definisi kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Kebenaran sendiri memiliki 4 teori yang berbeda. Yang pertama, ada teori kebenaran korespondensi. Apa itu teori kebenaran korespondensi? Teori ini menegaskan bahwa kebenaran adalah keadaan yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran manusia dan keadaan objek yang sebenarnya. Berarti korespondensi itu lebih ke hubungan kebenaran dan realitas objeknya. Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa sesuatu harus memiliki nilai yang benar jika menunjukkan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Yang kedua, ada teori konsistensi kebenaran. Teori ini intinya itu kebenaran itu terjadi jika ada kesesuaian antara pernyataan saat ini dan pernyataan yang telah lampau. Yang ketiga, ada kebenaran praktis. Kebenaran menurut teori ini adalah keadaan tingkah laku manusia yang bermanfaat atau berguna. Berarti teori ini siap menerima apapun kebenaran asalkan itu ada gunanya dalam kehidupan manusia dan kegunaannya ini positif. Yang keempat, ada pragmatisme. Teori pragmatisme ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Pada teori ini, benar atau tidaknya suatu dalil atau suatu pernyataan itu dilihat dari manfaatnya kepada kehidupan manusia. Teori ini lebih mirip agak sedikit mirip dengan teori ketiga. Namun kalau teori praktis itu lebih, bahkan mitos pun bisa dibilang benar. Kalau teori pragmatisme itu lebih kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Lalu kita beralih ke model-model kebenaran. Kebenaran dibedakan menjadi 4. Pertama, kebenaran empiris. Kebenaran empiris itu merupakan kebenaran yang sesuai dengan apa yang panca indera kita rasakan. Jadi seperti kita bisa melihat awan, kita melihat bulan, berarti itu ada benarnya. Berarti bulan itu benar-benar ada, awan itu benar-benar ada. Empirisme sendiri itu bisa dibilang kebenaran yang didapat dari pengalaman manusia. Pengetahuan juga merupakan abstraksi dari pengalaman. Maka dari itu pengalaman dan pengetahuan saling berhubungan untuk mencari kebenaran. Menurut kebenaran empiris, kebenaran itu adalah sesuatu yang harus faktual. Faktual ini artinya di mana fakta-fakta tersebut dapat dirasakan oleh panca indera kita. Lalu yang kedua ada kebenaran logis. Jika tadi kebenaran empiris menggunakan pengalaman sebagai sumber kebenaran, pengalaman manusia sebagai sumber kebenaran, kebenaran logis itu menggunakan akal sehat manusia sebagai sumber kebenaran. Namun perlu digarisbawahi, yang dipakai dalam kebenaran logis adalah akal yang sehat, karena akal yang tidak sehat membawa kepada ketidakbenaran atau kesesatan dalam berpikir. Jadi kebenaran logis ini kebenaran yang bakal tetap dianggap benar walaupun secara panca indera itu tuh salah gitu. Jadi kebenaran logis ini datangnya dari akal sehat. Jadi walaupun secara panca indera dia itu mungkin tidak bisa dirasakan, kalau menurut akal itu benar, berarti itu benar. Oke, yang ketiga ada kebenaran etik. Kebenaran etik itu merupakan kebenaran apabila sesuai dengan etika dan moral para pelaku di sekitar. Jadi sumber kebenaran etika itu lebih ke apakah dia sesuai dengan norma atau tidak. Maka apabila dia sesuai dengan norma, bisa dikatakan itu benar. Yang keempat ada kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik
metafisik adalah kebenaran yang paling mendasar dan merupakan puncak dari seluruh kebenaran. Jadi kebenaran ini merupakan kebenaran yang mutlak yang tidak dapat dibuktikan dengan kebenaran empiris maupun logis. Berikutnya kita akan membahas tentang asas-asas pemikiran. Asas-asas pemikiran adalah pangkal atau settingan pemikiran manusia. Asas pemikiran sendiri terbagi menjadi dua, asas primer dan asas sekunder. Asas primer atau yang sering disebut dengan prinsip hukum alam terbagi menjadi 4. Pertama ada asas identitas. Asas identitas adalah mempunyai sesuatu itu adalah sesuatu itu, berarti A sama dengan A adalah A, dan A tidak mungkin menjadi B. Jadi maksudnya itu sesuatu itu adalah sesuatu itu dan dia tidak mungkin menjadi sesuatu yang lain. Lalu ada asas non kontradiksi. Sesuatu itu tidak sama dengan yang bukan sesuatu itu. Maksudnya maksudnya A tidak sama dengan B. Berarti apabila sesuatu itu misalnya botol tidak akan sama dengan rice cooker, atau kipas tidak akan sama dengan motor. Lalu ada asas keselarasan. Asas keselarasan adalah sesuatu itu tidak mungkin menjadi yang bukan sesuatu itu. Berarti A tidak mungkin menjadi B. Jadi dia akan tetap seperti itu saja dan tidak akan berubah. Lalu ada asas kausalitas. Sesuatu itu dapat ada karena ada sebabnya. Jadi seperti yang kita lihat ada meja atau buku, pasti tanpa kita meneliti pun kita akan tahu bahwa benda-benda tersebut memiliki penciptanya, ada sebab kenapa mereka berwujud. Bicara tentang asas pemikiran, pada saat saya belajar asas pemikiran primer ini, saya tiba-tiba teringat tentang pernyataan guru saya bahwa salah seorang nabi kita merupakan seorang filsuf, dan nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Awalnya saya berpikir saya masih belum dapat menemukan apa alasan guru saya mengatakan hal tersebut. Namun setelah saya belajar tentang asas-asas primer ini, saya lalu berpikir, oh jadi begitu kenapa Nabi Ibrahim itu dibilang seperti itu, karena saya teringat lagi tentang kisah Nabi Ibrahim dalam pencariannya tentang Tuhan. Pada saat itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan melihat segala benda yang ada di sekitarnya. Pertama, Nabi Ibrahim melihat adanya matahari. Di saat beliau melihat matahari, beliau mengatakan bahwa itulah Tuhannya, besar dan bersinar terang. Namun di saat sore hari, matahari itu menghilang. Maka lalu Nabi Ibrahim berpikir, oh berarti ini bukan Tuhan saya, karena Tuhan saya tidak menghilang. Lalu pada malam hari muncullah bulan. Bulan itu kan bersinar terang dan indah. Maka Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa inilah Tuhannya, indah dan bersinar terang. Namun pada pagi hari bulan tersebut juga hilang. Lalu maka Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa oh berarti ini bukan Tuhan saya, karena kenapa bagaimana Tuhan saya akan melindungi saya ketika Tuhan saya sendiri hilang, begitu. Dan di situ saya berpikir pemikirannya dengan korelasi kebenaran empiris. Berarti pas Nabi melihat Tuhan yang dia bilang matahari, bulan, itu tuh lebih ke berarti pada saat itu beliau masih menggunakan logika empirisnya, berarti masih memakai panca inderanya. Namun setelah itu mendapat wahyu dari Tuhan, barulah Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan dari sana saya berpikir bahwa
Tuhan tidak bisa dirasakan hanya dengan logika, namun harus ada sesuatu yang disebut iman untuk mempercayai adanya Tuhan. Setelah ada iman, barulah logika dapat berjalan dengan segala bukti yang telah diberikan oleh Tuhan. Lalu ada asas sekunder. Asas sekunder itu terbagi menjadi dipandang menjadi dua sisi. Ada dilihat dari sisi sudut isinya, dibagi menjadi dua, yaitu asas kesesuaian atau principium convenience. Asas ini berarti intinya itu seperti A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Lalu ada prinsip ketidaksesuaian, berarti apabila A sama dengan B tapi B tidak sama dengan C, berarti A tidak sama dengan C. Lalu ada dari sudut luas. Dari sudut luas ini terdapat dua asas juga. Pertama, asas yang dikatakan semua, dan asas yang tidak dikatakan tentang manapun juga. Sekian pendapat saya tentang kebenaran dan asas pemikiran. Kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.